agama adalah suatu hal yang sakral. Meskipun demikian, fenomena-fenomena sosial masih menunjukkan bahwa tidak semua orang menganggap agama adalah yang sakral. Salah satunya adalah fenomena nabi atau utusan Tuhan palsu. Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa sosok yang sempat menarik perhatian publik karena mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Namanya Lia Eden, menjadi sosok yang dikenal sekaligus kontroversi di tengah khalayak. Lia Aminuddin atau yang dikenal sebagai Lia Eden mengaku dirinya telah bertemu dengan malaikat Jibril. Pengikut kerajaan yang ia bentuk, Kerajaan Tahta Suci Eden, dikenal dengan sebutan pengikut Salamullah. Selain menganggap dirinya sebagai penyampai wahyu Tuhan, ia juga mengaku mampu meramalkan hari kiamat. Ia juga mengakui dirinya sebagai reinkarnasi dari Bunda Maria dan mengatakan bahwa anaknya bernama Ahmad Mukti adalah reinkarnasi dari Nabi Isa. Lia Eden juga pernah dipenjara sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2006 dan 2009, karena kasus penodaan agama. Pimpinan kelompok Salamullah ini telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021. Ahmad Musaddiq atau Abdul Salam juga mengaku bahwa ia menerima wahyu dan menyatakan dirinya sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Ahmad Musaddiq menjadi pemimpin aliran kepercayaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau aliran kepercayaan yang melakukan sinkretisme ajaran Al-Quran, Injil, Yahudi, dan wahyu yang dianggap diturunkan kepada pemimpinnya. Pada 2007, ia dan 6 pengikutnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Ia divonis 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penodaan agama. Sensen Kumara merupakan salah satu orang yang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan melalui mimpinya. Ia mengubah kalimat syahadat dengan mengganti nama Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah menjadi namanya. Selain kalimat syahadat yang ia modifikasi, ajaran syarat di aliran ini pun berbeda, yaitu menghadap timur. Oleh pengikutnya, ia dianggap sebagai Rasul dan Presiden Negara Islam Indonesia atau NII. Setelah melakukan penyelidikan, Sensen terindikasi mengalami gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perempuan asal Pekalongan, Jawa Tengah ini juga mengaku sebagai utusan Tuhan dan mengaku menerima wahyu saat menderita sakit keras pada tahun 2009. Ia menganggap pengalaman sakit kerasnya sebagai pengalaman spiritual yang luar biasa. Sri Hartati kemudian membuat kitab suci sendiri yang dinamakan Alkitab Na'sum. Selain itu, ia juga mengaku memiliki ritual keagamaannya sendiri yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya. Serupa dengan Sensen Komara, Sri Hartati dan pengikutnya juga melaksanakan sholat dengan menghadap ke timur. Pria dengan nama asli Dedi Mulyana ini juga sempat mengakui dirinya sebagai nabi. Pria yang dikenal sebagai Eyang Endet ini mengakui bahwa wahyu yang ia terima diberikan kepada dirinya setelah para jin melakukan musyawarah di laut. Ajaran yang diberikan oleh Eyang Endet ini terbukti sesat. Hal ini dilihat dari ritual keagamaan yang ia ajarkan kepada para pengikutnya dengan melakukan hubungan intim dengan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu, ia juga mewajibkan calon pengikutnya untuk menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk dapat menjadi pengikutnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Banten pada saat itu, Kiai Haji Wahab Afif, juga menegaskan bahwa aliran ini sesat sebab tidak ada ajaran agama yang memberikan kepastian tentang kiamat dan mengamini seks bebas.